membandingkan capaian KKP pada tahun 2021 dengan kinerja utama KKP tahun 2020 sebagai berikut, Pak Menteri, yaitu ada beberapa indikator kinerja utama di mana dari pertumbuhan PDB perikanan target di 2021 adalah 8,31%. Tetapi capaiannya ini rata-rata di triwulan 1 sampai 3 baru 4,31%, dan ini masih di bawah target sekitar -4 gitu. Nah, di produksi perikanan targetnya 27,89%, capaiannya adalah 24,480%, dan ini juga masih di bawah target. Perikanan tangkap 8,42% di targetnya, tapi capaiannya adalah 8,08%, juga masih di bawah target. Perikanan budidaya kita targetnya juga 19,47%, tetapi capaiannya 16,39%, untuk ikan 7,92%, dan capaiannya adalah 6,79%, dan rumput laut 11,55%, tetapi capaiannya baru 9,6%. Nilai ekspor hasil perikanan 6,43 US dolar miliar dari target 2021, tapi baru tercapai 5,72%. Nilai tukar nelayan kita indeksnya targetnya 116,80, capaiannya 104,68, di bawah target 12,12. Dan nilai tukar pembudidaya ikan indeksnya targetnya 102, capaiannya 102,82, sebenarnya melebihi target. Dan kami memberikan apresiasi untuk ini. Sedangkan nilai tukar pengolahan dan pemasaran indeksnya 104, capaiannya ini tidak ditampilkan. Juga nilai tukar petambagaran targetnya 103, capaiannya juga tidak ditampilkan. Dan untuk itu kami mohon ada penjelasan dari KKP untuk memberikan data-data ini. Kemudian juga angka konsumsi ikan kita di target kita 58,08%, capaiannya 55,37%. Nah, kami minta penjelasan dari Pak Menteri baik secara tertulis maupun lisan terkait dengan indikator kinerja utama ini. Yang berikutnya ada beberapa catatan-catatan yang akan kami berikan langsung kepada Pak Menteri dan KKP untuk bisa menjawabnya secara tertulis. Saya hanya menyampaikan beberapa highlight saja, Pak Menteri, yaitu soal isu-isu aktual kita. Saya mengangkat isu tentang kebijakan penangkapan terukur, Pak Menteri. Mohon ada penjelasan secara detail terkait dengan sistem zonasi wilayah pengelolaan perikanan kita, yaitu tentang sistem kuota penangkapan yang kaitannya dengan penangkapan PNBP. Di beberapa media saya membaca dan mengikuti baik sosialisasi yang langsung disampaikan oleh Pak Zaini di Maluku kemarin kepada para pelaku usaha dan juga pelaku utama nelayan kita, ataupun juga yang disampaikan oleh Pak Sekjen, bahwa dari satu semangat perspektif yang menjadikan ekologi sebagai panglimanya, kami sangat mendukung ini. Jika ini adalah keinginan dan harapan kita bersama, Pak Menteri, tetapi catatan yang juga kami sampaikan adalah soal jika kemudian penangkapan terukur dan juga sistem kuota dan zonasi ini diberlakukan, kami minta bukan saja penangkapan terukurnya, tetapi keadilan bagi nelayan-nelayan kecil kita. Begitu. Kenapa? Karena dengan mendengar ada kebijakan-kebijakan seperti ini dan juga
undang-undang yang sudah dikeluarkan, yaitu Undang-Undang Nomor Permen 85 regulasi Permen 85 ini masyarakat juga melakukan penolakan ya soal tarif penerimaan negara di lingkungan KKP yang mulai dari praproduksi, kemudian juga pasca produksi dan sistem kontrak. Nah, dalam sistem kontrak, dalam penerapan kebijakan penangkapan terukur ini sekaligus menjaring masukan dari beragam pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan domestik kita dalam perspektif ekologi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa ini akan menjadi panglimanya. Saya minta agar kebijakan ini juga Pak Menteri kita tidak gegabah. Sebab dalam sistem kuota komersil di zona perlakuan zonasi-zonasi ini bisa saja bisa menjadi pintu masuk bagi investor asing dalam aktivitas perikanan, eksplorasi dan eksploitasi perikanan di beberapa WPP NRI yang dalam satu bingkai konteks seluruh prasarana struktur kita itu belumlah memadai ya. Saya ngambil misalnya dalam sistem pengawasan laut kita, Pak Menteri, ini juga harus ada perbaikan-perbaikan, baik itu tambahan operasi laut, tambahan kapal, dan juga dermaga-dermaga yang masih kurang di beberapa daerah-daerah yang direncanakan untuk menjadi pendaratan perikanan kita. Misalnya saya ambil contoh zona 03 di Maluku yang hari ini beberapa dermaga-dermaga kita itu belum siap, ya, belum siap untuk kalau misalnya selama ini pendaratan ikan dari eksplorasi ikan, operasi kapal-kapal kita yang ada di WPP 714, 718 itu selama ini pendaratannya tidak di Maluku. Dari penjelasan Pak Menteri dengan kebijakan penangkapan terukur akan muaranya ke Maluku dan kami mendukung ini dan minta ada perhatian yang sungguh-sungguh untuk perbaikan ini. Terakhir Pak Menteri soal lumbung ikan nasional. Dalam perencanaan dan groundbreaking lumbung ikan nasional dan Ambonyo Port dalam perencanaannya itu diagendakan bulan November 2021 Pak Menteri, tetapi tidak terlaksana. Saya minta dalam forum ini Pak Menteri memberikan satu statement kepada kami sebagai orang yang punya dapil dari sana, ada kepastian waktu untuk jadwal groundbreakingnya agar tidak terjadi spekulasi di masyarakat yang ramai dibicarakan Pak Menteri di warung-warung kopi, di grup-grup WA, bahkan menyampaikan beberapa isu-isu yang ini tidak baik bagi nanti perkembangan dalam lobi-lobi kita dengan investor yang akan masuk ke sana. Jadi dalam konteks itu juga saya juga minta ada kepastian terkait dengan regulasinya. Sudah berapa kali kami sampaikan bahwa lumbung ikan nasional dalam kawasan ini bukan untuk Maluku saja, tetapi untuk Maluku Utara dalam kawasan satu grand desain besar, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi masuk dalam satu kawasan besar cukup, ini. Bu? Ibu cukup, Bu? Sebentar Pak Ketua, saya minta tambahan sedikit ini yang terakhir. Karena sudah 5 menit lebih ini, Bu. Iya Pak Ketua. Tadi kalau masalah ini, Pak Su bikin pernyataan Pak Menteri, karena permasalahannya adalah yang paling penting adalah duitnya kagak ada, itu aja. Iya Pak Ketua, saya minta tambahan 1-2 menit lagi Pak Ketua. Ini penting karena berdampak juga kepada BNPB kita yang 12 triliun itu Pak Ketua. Ya boleh ya Pak Ketua? Iya. Iya, jadi ini janji Presiden Pak
Pak Menteri, dan janji Presiden ini tentu saja akan menjadi visi Presiden. Ya, kita semua tahu bahwa tidak ada visi Menteri ya, yang ada adalah visi Presiden. Olehnya itu janji Presiden ini harus diikat, Pak. Mengikatnya itu dengan regulasi berupa impres ataupun perpres. Nah, pertanyaannya, regulasi ini siapa yang menyusunnya, Pak Menteri? Di leading sektor, tadi Pak Dula juga sudah sampaikan, di zaman Ibu Susi tinggal di paraf. Apakah ini bisa dilanjutkan lagi oleh Pak Menteri di zaman Pak Trenggono? Sebagai kementerian teknis yang akan menjadi leading sektor dalam pengelolaan ini, pengembangan ini, apakah akan disusun oleh Pak di Kementerian Perikanan? Kami minta ada tanggapannya. Dan itu juga akan menjadi cantolan bagi Bappenas kita dan juga bagi Kemenku untuk tidak main-main jika kita punya regulasi ini. Dan saya sampaikan bahwa tentu akan berdampak kepada capaian dan target Pak Menteri untuk 12 triliun dalam target KKP di akselerasi ataupun KKP Rebon yang sering disampaikan oleh Pak Menteri. Demikian Pak Ketua pendapat saya hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sadia. Yang kedua, sebetulnya ada jawaban yang paling mendasar yang ingin saya sampaikan soal penangkapan terukur, dan itu kaitan juga sekaligus menjawab lumbung ikan nasional. Penangkapan terukur itu komandonya atau panglimanya adalah ekologi. Jadi kalau laut kita rusak, terus terang saja, kalau laut kita ini rusak, maka seluruh kehidupan di darat pun juga akan rusak. Karena air, makanan, semua itu diproduksi dari laut. Ada beberapa contoh juga ekonomi yang ditimbulkan. Jadi selalu saya mengatakan begitu eselon 1 saya atau para pegawai yang ada di lingkungan KKP mengatakan ekonomi duluan, saya nggak mau. Saya bilang ekologi duluan baru ekonomi. Karena kalau ekologinya bagus maka ekonominya akan menjadi lebih baik. Ini ada salah satu contoh saja. Yang kita gunakan sebagai dasar itu adalah, kalau di tambang itu ada namanya GORC, tapi kalau di laut itu Kajiskan. Karena nggak bisa lagi. Lalu saya tanya, karena itu kan kajian saintis. Jadi kalau menurut Kajiskan, sekarang ini yang terakhir adalah 12,2 juta ton perikanan Indonesia. Saya kalau saya teliti lagi sebetulnya 12,2 juta ton itu sebetulnya dasarnya dari mana? Itu dari perhitungan logbook. Oke. Saya tanya ke Pak Dirjen Tangkap, kemudian ada juga di sini Dirjen, kebetulan baru Dirjen PSDKP. Yang kamu izinkan berapa yang melaut? Karena ada juga izin yang dikeluarkan oleh daerah. Jangan lupa Bapak Ibu, izin yang dikeluarkan daerah itu PNBP-nya nggak kena oleh kita. Jadi yang kita itu di atas 30. Menteri, supaya teman-teman tahu, yang dikeluarkan oleh daerah itu berapa GT batasannya? Di bawah 30 GT. Di bawah 30 GT provinsi? Iya, atau provinsi. kabupaten? Provinsi dan kabupaten. Provinsi, Enggak, Pak. saya ini kan nggak tahu, maka saya bertanya sama Pak Menteri. Provinsi, Pak. Di provinsi. Oke. Jadi tadi di bawah 30 GT ya. itu provinsi. Provinsi. PNBP tidak diambil Tidak. oleh kementerian. Tidak kenapa? Oke, lanjut. Ya itu. Jadi saya mau sampaikan yang nelayan kecil itu ya tidak kenapa. Baik, nah lalu kemudian di laut itu ternyata saya tanya sama Dirjen Tangkap, ada berapa itu kapal yang melaut? 900 ribu lebih. Saya nepuk jidat, kalau 900 ribu, kalau data logbook yang digunakan oleh Komnas Jiskan atas dasar dari izin yang dari kita yang resmi, saya kira itu datanya juga bisa jadi misleading. Jadi 900 ribu lebih itu yang ada di laut, Pak. Saya paham yang di laut, maksudnya yang di atas 30 GT atau ada, saya minta paling enggak semua. Oh, semua dihitung secara global nih. Semua, iya. Semua. Yang paling banyak yang berapa GT? Di bawah 30. Berapa persen yang di bawah 30 GT?
Ya itu nyalain aja biar Bapak juga. Di atas 99% Pak. Jadi izin yang kapal di bawah 30 JT dari 0 sampai 30 itu 892 kalau tidak salah. Kemudian Jangan yang kalau izin nggak pusat salah. hanya 5.400. Enggak, angka terakhirnya Pak yang saya takut salah Pak. 890.000 Di bawah 30 GT. di bawah 30 JT. Itu yang tidak kena PNBP. Tidak kena PNBP. Oke. Yang di atas 30 JT ini pasti 542. 5.452. Oke. Itu yang kena PNBP, Oke, Pak. cukup. Lanjutkan Pak Menteri. Baik, nah jadi kemudian kami melakukan suatu kajian yang tentu setiap kebijakan yang akan kita turunkan adalah harus berbasis kepada kebijakan yang saintis kan begitu. Kalau logbooknya saja kita sulit untuk kita pegang bahwa ini adalah apakah ini benar, maka dari 12,2 juta itu hanya boleh menurut teorinya 80% yang diambil. Itu untuk kebersinambungan. 80% itu kira-kira 9 juta. Saya minta kepada Pak Dirjen jangan 9 juta kalau gitu, 5 juta aja maksimal. Potong aja lagi 5 juta lagi. Kenapa? Karena yang tadi itu yang jumlah kapal yang begitu besar itu kita tidak bisa hitung sehingga perhitungan kajiskan itu bisa jadi juga misleading. Nah, sekarang kita tata ke depan. Kita persiapkan satu sistem pengawasan yang terintegrasi 24 jam memantau dari Aceh sampai Papua yang namanya satelit. Itu kita dulu punya satelit Pak Ketua, tapi sempat tidur. Nah, kita akan hidupkan kembali. Sekarang sedang dalam proses penghidupan. Mudah-mudahan di bulan Maret ini sudah bisa live sehingga kapal kecil, kapal besar, mau dia pasang VMS, mau tidak dipasang VMS akan ketangkap, akan kebaca bahwa itu miliknya siapa. Bahkan kalau dia buang sampah atau kemudian dia bocor minyaknya dan lain sebagainya akan ketahuan kapalnya siapa, perusahaan siapa dan seterusnya. Ini kita hidupkan di bulan Maret ini. Mohon dukungan dari Bapak Ketua dan seluruh anggota Dewan yang terhormat. Nah, dengan demikian maka seluruh kapal yang nanti kita izinkan itu nanti akan terikot. Dia akan terikot semua. Terikot secara digital bahwa mereka nangkepnya berapa, nggak bisa lagi ngumpet-ngumpet. Kalau sekarang ini masih nggak ketahuan Pak. Kalau nanti insya Allah sudah tidak lagi ngumpet, sehingga nanti betul-betul bahwa jumlah ikan yang ada di lautan Indonesia ini jumlahnya sama dengan berapa itu sudah bisa diketahui karena datanya sudah bisa dikatakan menjadi lebih akurat. Nah, lalu kemudian supaya ini karena ini menjadi bagian dari sumber daya alam, supaya kita ini bisa membangun Indonesia, karena dari sejak zaman Orde Baru sampai dengan hari ini nelayan tradisional itu tidak ada yang sejahtera Pak. Mereka tetap saja miskin. Nah, bagaimana mereka menjadi sejahtera? Salah satunya harus ada keseimbangan, ada demokrasi atau dia harus menjadi yang punya hak juga begitu. Maka kuota itu kita bagi yang namanya kuota industri dan lalu kemudian kuota tradisional. Nelayan tradisional yang kita berikan by name by address yang ada di zona tersebut. Jadi contohnya tadi kalau zona 3 itu ada Papua Barat, kemudian Papua, kemudian Maluku, kemudian Maluku Utara, kemudian Kendari, kemudian Nusa Tenggara itu kena. Itu kita hitung semua. By name by address nelayan yang tinggalnya di situ tuh berapa. Nah, itu mereka punya hak dan akan kita berikan haknya itu untuk kemudian tidak dipungut PNBP. Dan apabila dia tidak bisa ngambil karena bersertifikat, ini yang saya minta kepada Pak Dirjen dengan tim, ini bisa dijual kepada industri. Jadi industri yang kita undang, industri mau datang kalau dengan cara seperti itu Pak. Karena 80% kita berikan kepada industri, udah banyak sekali. Mohon maaf, industri besar saya tidak bisa sebut di sini, sudah datang ke saya minta di satu lokasi dimanapun yang diberikan berbasis kepada kajian Komnas Jiskan tersebut, dan mereka meyakini kebijakan ini adalah
yang mereka meyakini bahwa kebijakan ini bisa sustain. Nah, keadilan untuk nelayan tradisional itu adalah, nah itu nanti tinggal bagaimana caranya. Bapak Ibu anggota Dewan semula yang saya berharap mereka masuk dalam koperasi-koperasi harusnya. Terus bagaimana supaya hak ini bisa langsung disampaikan kepada para nelayannya. Ini tentu kami akan ngajak seluruh anggota Dewan yang bisa langsung ikut terlibat di sana. Nah, ini yang saya meyakini bahwa ini keadilan ekonomi bagi nelayan tradisional itu tadi. Sebetulnya sekaligus menjawab kepada Lin, Ibu. Karena apa? Karena investor yang datang, kalau kita siapkan dulu kamu harus mendarat di sini. Lalu kemudian kita siapkan dulu, rasanya 5 tahun lagi belum kebangun. Tapi saya minta mereka yang datang, kamu bangun. Kamu mau sini saya kasih izin, saya kasih kuotanya sekian, kamu bayar PNBP-nya di depan, sebagian, lalu sebagian setelah kamu dapatkan, lalu kemudian kalau kamu nggak mau kena PNBP, kamu beli tuh kuotanya si nelayan tradisional dan uangnya langsung kamu berikan kepada nelayan tradisional tuh melalui koperasi-koperasi. Ini modeling yang sedang kita godok bersama dengan tim. Nanti saya kira kita akan minta pendapat dan masukan dari Bapak Ibu semua selaku mitra kerja kita untuk kemudian bisa sama-sama sehingga ini adalah satu ketentuan yang kita bisa jalankan. Nah, jadi artinya kalau saya menunggu, karena syaratnya adalah dia harus mendarat di wilayah tersebut. Penangkapan di wilayah di zona itu dia harus mendarat di situ. Lalu bagaimana dengan nelayan Pantura? Nelayan Pantura saya sudah keliling. Ada satu warga di daerah Tegal, dia punya 20 kapal. Dia punya 20 kapal. Cuman nggak lulus SD even, punya 20 kapal. Nangkapnya di mana Pak? Di Arafura. Berapa bulan balik ke sini? 3-4 bulan kemudian balik lagi ke. Nanti kamu mesti bikin perusahaan, nangkapnya di sana, mesti jualannya di sana. Oh gitu ya Pak? Iya. Iya. Nah, tapi kuota kamu udah bisa dapat. Mau, mereka juga mau, nggak ada masalah. Begitu. Nah ini kita sudah lakukan juga begitu. Jadi harapan kami adalah pertumbuhan ekonomi itu bergeser ke daerah, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Jadi kalau misalnya apa dampaknya di situ yang kita bisa dapatkan? Nanti grading ikan, lalu kemudian processing ikan, lalu packaging ikan, lalu kemudian pembersihan, lalu kemudian maintenance kapal atau dock kapal dan seterusnya itu bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal. Karena syaratnya investor hanya datang membawa kapal, membawa fishing master dan nahkoda. Seluruh ABK harus dari lokal. Jujur saja Pak Ketua, kami pernah nguji kalau satu kapal katakan Pursin begitu, dia butuh kurang lebih 50 orang. Kalau dia ada 100 kapal berarti sudah berapa banyak. Saya tanya ada yang siap atau enggak? Enggak siap Pak. Dia bilang katanya nelayan Pantura saja kalau untuk mencari tenaga kerja dia mesti ngantri dulu. Nah ini dampak ekonomi sebetulnya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu yang saya hormati, kalau penangkapan terukur ini bisa berjalan dengan baik, saya meyakini dalam 5 tahun yang akan datang laut kita akan menjadi laut yang sangat biru dan udara kita akan menjadi udara yang menjadi sangat biru, sangat bersih, lalu ekonomi kita akan meningkat dan kemudian ekonomi kita akan bergeser ke wilayah-wilayah tersebut. Demikian kira-kira Bapak Ibu semua yang sementara yang bisa saya jawab. Selebihnya nanti tentu akan kami jawab di yang tertulis.